Bila membahas tentang motor di Indonesia, pasti merek Honda langsung terlintas di pikiran mayoritas orang. Kenapa? Ya, karena brand ini telah menjadi ikon motor irit, awet, dan harga jualnya tinggi. Menariknya, itu hanya brand image di benak mayoritas orang aja, yang berarti tidak berlaku untuk semua orang. Karena faktanya, tidak semua motor Honda itu bagus dan layak dibeli. Misalnya, karena mesinnya kurang pas untuk pasar Indonesia, fiturnya usang, atau harganya kurang rasional untuk value yang diberikan. Makanya untuk menghindari hal tersebut, di video kali ini, kita akan mengupas 8 motor Honda yang sebaiknya jangan dibeli. Yang pertama tentu aja ada Honda SH150i. Honda SH150i adalah skuter premium yang sangat laku di Eropa dan Vietnam. Tapi di Indonesia, tidak laku. Kenapa tidak laku? Alasan utamanya cukup simpel. Harga motor ini terlampau mahal untuk fitur yang ditawarkan. Karena bagaimanapun, mesin dan fiturnya hampir sama dengan PCEX. Yang lebih menyebalkannya, desainnya ganjil, kurang sesuai selera orang Indonesia. Katanya sih ya, desain Eropa, tapi entah kenapa desain Eropa benar-benar kurang cocok di motor ini untuk pasar Indonesia. Belum lagi spare part dan perawatannya juga mahal. Ya, kasarnya ini, motor emang bukan buat pasar Indonesia. Tapi kalau kalian punya dana sisa dan menginginkan sesuatu yang beda, boleh aja sih beli motor ini, karena emang unik dan langsung berasa jadi orang Eropa. Kemudian yang kedua ada Honda Supra GTR 150. Demi melawan MX King, Honda sempat menciptakan kejutan dengan Supra GTR 150 dan Honda mendeklarasikan ini adalah motor bebek sport yang bisa ngebut dan nyaman buat touring. Tapi kenyataannya, GTR tertinggal jauh dari pesaing utamanya, yaitu Yamaha MX King. Apa yang membuat motor ini kalah? Jika kita lihat dari desain motor ini, desain GTR terlampau santai untuk ukuran bebek sport. Selain itu, mesin 150cc DOHC-nya memang bertenaga, tapi karakter torsinya terlampau tinggi. Jadinya malah kurang pas untuk pemakaian harian, yang mana banyak yang bilang akselerasinya berat dan tenaga baru muncul di RPM atas. Selain itu, GTR juga kalah dalam hal popularitas. Akibatnya harga jual bekasnya juga turun drastis, yang berarti motor ini bukan motor value for money untuk fans Honda. Kemudian yang paling menyebalkan dari motor ini adalah part aftermarket-nya lumayan minim, tidak sebanyak Yamaha MX King. Kalau udah begini, biaya modifikasinya ya pasti lebih mahal. Tapi walaupun begitu, jika Supra GTR dijadikan motor balap dengan biaya yang proper dan bengkel yang proper, motor ini bisa lebih bertenaga daripada MX King. Kemudian selanjutnya ada Honda PCEX 160. Bentar, PCX 160 tidak layak dibeli. Sebenarnya di atas kertas, motor ini sangat menawan. Mesin 160 cm3, fiturnya lengkap, panel digital, smart key, dan lain-lain. Tapi kenyataannya, motor ini memiliki lumayan banyak kendala. Mulai dari overheat, oli cepat habis, getaran mesin, sampai kerusakan radiator. Dan banyak pengguna merasa PCX 160 ini kurang hemat untuk motor matic. Mesin 160 cc-nya memang cukup oke, tapi konsumsi BBM-nya sangat tidak efisien. Dengan harga yang lumayan mahal, banyak yang berharap lebih. Tapi sayangnya yang didapat malah motor boros, panas, dan sering bermasalah. Apalagi kalau kita ngomongin yang model terbaru. Harganya semakin mahal tapi fiturnya 90% serupa dengan generasi sebelumnya. Ya, tunda saja dulu kalau mau beli PCX, tungguin sampai pakai VTEC. Tapi jika kalian tidak masalah akan hal tersebut, PCX sebenarnya oke. Dan kalau ngomongin desain secara objektif, saya sebenarnya lebih suka PCX daripada kompetitornya, yaitu NEMX. Namun kalau dari fitur, performa, dan lainnya, tentu aja kita harus menimbang lagi. Kemudian selanjutnya ada Honda Genio. Jika dilihat sekilas, desain motor ini sih sebenarnya cukup menarik. Ada sisi klasik, ada sisi sporty, ramping, dan lainnya. Ya, kelihatannya fun to drive. Tapi jika dilihat lebih dalam, kalian bakal menyadari bahwa motor ini kasarnya cuma Honda Beat yang dikemas dengan harga lebih tinggi. Karena, mau bagaimanapun, mesinnya masih pakai 110 kayak Beat dan Scoopy. Selain mesinnya, bodinya juga terlampau ringan dan kurang fitur. Bahkan shock breakernya sering dikeluhkan keras dan tidak nyaman. Parahnya lagi, bagian jok belakangnya sangat sempit. Jadi, ia tidak cocok buat kalian yang lagi PDKT. Karena tentu aja motor ini kurang pas untuk membawa wanita idaman kalian. Selain sempit, jangan lupa rangkanya pakai SAF. Kebayang nggak? Udah boncengannya sempit, tiba-tiba patah menjadi 2, sialnya berlipat. Jadi, ya mendingan budget 20 jutaan, lebih baik pilih alternatif lainnya. Kemudian selanjutnya ada Honda CEB R150R. CEB R150R sekarang memang udah semakin tampan, tapi performanya
nggak usah ngomongin performa di motor ini. Karena faktanya, performa motor ini bisa dibilang lumayan mengecewakan. Kenapa performanya mengecewakan? Sepertinya, Honda terlalu berfokus membuat CEB-R 150R jadi nyaman buat harian. Akhirnya, suspensinya jadi terlalu empuk. Posisi ridingnya, ya tidak sporty-sporty amat, dan mesinnya ya kurang bertenaga. Dengan kondisi seperti itu, buat kalian penggila kecepatan, ya pasti akan kecewa dengan motor ini. Kasarnya, CEB-R 150R punya harga yang tinggi tapi value-nya rendah. Tapi buat kalian yang suka sama desain dan posisi berkendaranya, dan motornya emang buat dipakai harian aja, CEB-R 150R adalah motor paling nyaman di kelasnya. No debat. Kemudian selanjutnya ada Honda Scoopy SAF. Scoopy adalah motor ikonik dari Honda. Desainnya unik, cocok buat cewek dan anak muda. Dengan desainnya tersebut, Scoopy memiliki identitasnya sendiri. Tidak mirip Vespa-Vespaan. Namun, satu hal yang harus kalian pertimbangkan tentang motor ini, yaitu rangkanya. Scoopy, Beat, dan Genio adalah motor yang menggunakan rangka SAF, yang berarti kalian harus menimbang kembali untuk membeli motor ini. Walaupun udah dapat garansi rangka, tapi tetap aja sebagai konsumen, kita tetap wajib memikirkan hal-hal tersebut. Apalagi sudah banyak kejadiannya. Selain itu, Scoopy model sebelumnya juga memiliki harga yang hampir setara dengan harga di kompetitornya, yang berarti jika kalian takut dengan SAF, sebenarnya masih banyak pilihan alternatif lainnya. Kemudian selanjutnya ada Honda Spacey. Honda Spacey adalah contoh motor yang memiliki tujuan yang baik, tapi sayangnya penerapannya kurang maksimal. Bagasi motor ini memang luas, joknya lebar, cocok buat keluarga. Tapi desainnya terlampau biasa, bahkan terkesan monoton. Mesinnya juga tidak ada yang istimewa. Irit iya, tapi respon gasnya lamban dan handlingnya tidak enak dipakai zigzag di jalan yang padat. Dengan kondisi seperti ini, wajar motor ini sangat cepat lenyap dari pasaran. Terlebih lagi buat kalian yang berniat meminang motor ini sekarang, spare partnya juga lumayan sulit. Walaupun ya bisa disiasati sih, tapi tetap aja agak gimana gitu. Kemudian terakhir ada Honda ADV 150. ADV 150 dulu sempat membuat gempar pas launching. Tampilannya benar-benar baru, dan bisa dibilang motor ini gagah. Ditambah aura adventure-nya sangat terasa. Tapi kalau dilihat lebih lanjut lagi, kalian akan sadar kalau ini cuma PHEV X 150 yang diganti baju trail. Selain itu, suspensinya juga tidak sesangar tampilannya. Mesin 150cc-nya juga tidak cukup powerful buat berakselerasi di tanjakan. Apalagi buat kalian yang suka adventure. Dan yang paling menjengkelkan adalah harga servis dan spare part-nya mahal. Kasarnya, ini motor sangat mengecoh. Tampilannya adventure tapi aslinya motor ini city bike. Apalagi kalau ngomongin ban standarnya, benar-benar pakai ban pacol yang mana ban ini tentu aja tidak nyaman sama sekali. Emang tampilannya gagah sih ini motor, tapi performanya jauh dari kata gagah. Dan performanya kurang sesuai dengan namanya, yaitu ADV alias Adventure. Itu adalah 8 motor Honda yang sebaiknya jangan dibeli tanpa pertimbangkan yang matang. Tapi kalau kalian tetap mau beli juga tidak apa-apa, tergantung kebutuhan masing-masing. Dan kalau kalian ada pendapat atau saran, boleh banget komen di bawah.